Sebelum kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang ketawa-tawa lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yang dipimpin Kakak Hendriana. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati kami sehat selalu dan amin. 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 Makasih Kakak. Makasih ya Kak. Pinter. Minggu depan nanti ada lagi yang ngajuin diri ya. Enggak Kakak Hendriana lagi. Sebelumnya kita mau panggil adik-adik. Kita mau sapa adik-adik ya Kak. Oke, kita sapa adik-adik. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kurang keras Kak. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Bang. Oke, kalau kita bilang shalom adik-adik, kalian jawab yang lebih keras, oke? Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Nah kalau kayak gini Kalau seneng. kayak gini semangat, Iya. senang. Mantap. Abang hari ini semangat juga nggak? Semangat juga dong, kan suara Abang Ray tadi keras kan? Iya Oke. bener. Kalau kita semangat bang, kita mau angkat pujian bang. Apa tuh Kak? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Tapi harus bangkit berdiri ya Kak. Ayo kita panggil adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Tadi udah kompak ya Kak. Sekarang kurang kompak. Duduk lagi, ulang. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Oke, musik Kak. Harus bergerak ya, biar kita. Cari pasangannya masing-masing. Yuk cari temennya yuk. Ya berdua kan. Berdua. Bertiga juga nggak apa-apa kalau nggak ada pasangan. Bertiga juga nggak apa-apa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega Dengan roti. Tunjuk temennya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju.
Bila kau jatuh, ku kan menolongmu. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Tunjuk temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan roti. Siapa yang hafal ayat hafalannya? Boleh duduk dulu, duduk. Boleh duduk? Siapa yang hafal ayat hafalannya? Oke, selain Abang Marihot, hafal. Berdiri yang hafal yuk. Coki hafal? Ada lagi yang hafal kakek? Hafal dek? Enggak. Ya satu-satu. Wih, ada 2 abang-abang kita nih yang hafal. Satu-satu dong. Sini. Satu-satu. Di Roma 12. Gantian. Siapa duluan nih? Iya dulu. Oke, ayo bang. Sweet. Lalu? Dan ayo. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik juga bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuatlah baik bagi semua orang. Amin. Oke, keren Terima banget. kasih Bang Joshua. Nanti Joshua Sabang Marihot. Kakak Tika yang pimpin khotbah, Kakak Tika kasih ayat hafalan, kalian juga Dicatat dan Dicatat ya, dihafalin. dihafalin. Minggu depan sekolah minggu harus hafal lagi ayat hafalannya ya. Oke, kita mau lanjut nyanyi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kira-kira kita mau lanjut lagu apa nih Kak? Ada yang tahu tadi lagu apa kita pelajarin? Marsnya sekolah Mars Sekolah Minggu. Nah, kita mau nyanyi. Kita nyanyinya bareng-bareng ya, tepuk tangan ya. Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebus. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Sekali lagi. Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Ketujuh. Kita mau hukum Taurat. Siapa yang hafal hukum Taurat ke-7? Hukum Taurat Taurat ke-7. Hukum Taurat ke-7. Sini, Mam. Ya. Nggak apa-apa. Ayo, Ayo. mimpin satu teman-temannya buat ucapin Ayo. bareng-bareng. Bilang. Kita sama-sama ya, sama Bang Coki juga. Ayo. 1, 2, 3. Hukum Taurat Yang ke? 7. Jangan berzina. Oke. Terima kasih Abang Coki. Abang Ray mau tanya, di sini siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Kalau cinta sama orang tuanya, saya juga. Sekarang kita mau bilang nih, mau bilang kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, tapi dengan pujian.
Ada yang tahu kita mau angkat pujian apa? Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya? Ada yang tahu, ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Enggak ada. Kita mau nyanyi apa bang? Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebelumnya kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri dulu dong bang. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Hey, hey. Yuk, kita tetap memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyinya sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sekali lagi nyanyi dari awal, semua tutup matanya. Semua tutup mata, lipat tangan. tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua masih sikap berdoa, kita mau pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal untuk kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Oke, semua boleh duduk. Siapa di sini yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Semuanya udah pada siap? Ada yang belum siap nih, Bang? Ada yang belum siap. Kakak Ripka udah siap? Udah? Oke, udah siap. Semua udah Semua udah pada pegang siap? Alkitabnya? Udah pada siap Alkitabnya? Alkitabnya nggak ada. Siapa yang nggak bawa Alkitab? Udah bisa baca? Nggak Siapa lagi? Siapa lagi yang nggak bawa Alkitab? Ini gedung Jemaat, Kak. Siapa lagi yang udah bisa baca? Udah bisa baca tapi belum. Kakak Ripka udah bisa baca? Oke. Oh, kirain. Ada lagi? Udah? Kak itu Alkitab bukan? Alkitab. Alkitab apa gedung Jemaat? Coba lihat. Alkitab. Oh, coba. kitab. Benar. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tika.
Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi Pada tahu kan? kakiku. Pada tahu dong. Kita nyanyinya yang semangat ya, karena kan pada tahu. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita harus semangat. Yuk, Oke, musik, Kak. musik Kak. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa yang Kita- dipimpin oleh Katika. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak Katika berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus kami di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sayangku, cintaku, Kak Katika mau tanya. Kak Katika mau tanya. Sorry deh, sebentar. Kak Katika mau main games dulu dong, bentar boleh gak? Boleh dong. Oke, semua berdiri. Berdiri, Mikael. Adik-adik yang di rumah juga berdiri ya. Marihot, kamu kenapa di situ, Bang? Biarkan si Domu di sana. Ayo, kembali ke tempat dudukmu. Oke, sekarang dengarkan Kak Katika. Kalau Kak Katika bilang pegang kuping, kalian harus pegang Kalau Kakak bilang pegang kaki, jangan didengerin karena nggak ada kalimat Kakati. Kalau ada kalimat Kak Katika pegang kuping, baru kalian pegang kuping. Kalau Kak Katika nggak bilang pegang pinggul, berarti itu nggak boleh didengerin ya, oke? Oke, Coki, kita joget, oke? Oke, sekarang semuanya fokus. Kak Katika bilang pegang hidung. Oke, pegang hidung. Kak Katika bilang pegang rambut. Oke, pegang perut. Nah, salah, kan kakak ada kalimat Kak Katika, bener gak? Oke, itu latihan dulu ya. Sekarang beneran ya, serius nih, oke. Nah, kenapa? Oh, dia salah ya? Udah gak apa-apa, itu latihan. Oke. Pegang dengkul.
Kan nggak ada kakak Tika. Ulang-ulang ya. Kakak Tika bilang pegang dada. Kakak Tika bilang pegang dada. Kakak Tika bilang pegang dada. Dada, oke. Kakak Tika bilang pegang rambut. Kakak Tika bilang pegang mata. Kakak Tika bilang pegang telinga. Kakak Tika bilang pegang pundak. Pegang pinggulnya. 1, 2, oke salah 3. Oke, sini pisahin dulu. Yang kalah sini, ayo Ripka sini. Ayo. Ya kok yang kalah anak kecil semua ya? Ini biru-biru semua lagi. Oke, pisahin dulu. Kakak Tika bilang pegang dengkul. Kakak Tika bilang pegang kaki. Kakak Tika bilang pegang pinggul, pegang rambutnya. Lagi. Enggak, hampir. Oke. Kakak Tika bilang pegang mata, pegang hidung. Kita lihat siapa pemenangnya ya. Oke, ada 2, tinggal 2 lagi nih. Ayo sini, kalian sejajar sini. Sini geser. Nah. Oke. Pegang pipi. Salah. Berarti pemenangnya Kiore, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, sebenarnya tadi tujuan games Kakak Tika itu ada sesuatu maksudnya. Ada yang tahu gak maksud tujuan Kakak Tika apa? Berarti kalian mendengar apa yang Kakak Tika perintahkan. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mendengar nasihat. Semua buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Nih Alkitab nih Bang. Alkitab Bang. Oke, Kakak Tika baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap ya. Oke? Kakak Tika baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap sampai seterusnya, sampai selesai. Yang gak bisa baca coba, gak boleh bersuara. Ya, 1 Raja-Raja 2, tapi kan ini pasal 1. Kakak Tika mintanya pasal 2. Ayatnya yang pertama sampai ke-11. Ayatnya yang pertama sampai ke-11 Abang. Nah. Kakak Tika baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap. Oke? Fokus semua. Yang di rumah juga jangan lupa ya adik-adik dibuka Alkitabnya 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Aman dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.
Tetapi kepada anak-anak berzila, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron, ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Oke, yang percaya katakan amin. Siapa yang minggu lalu kita ibadah gereja? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi, tapi jangan sampai bau keteknya tercium. Oke. Apa cerita kita minggu lalu? Apa Angel? Kok iya tentang Israel, benar itu Israel. Tapi kenapa Israel? Mardomu. Tahe si domu namion. Ayo. Domu. Nanti domu gantiin kakak Tika ngomong ya. Gak mau kan? Oke, ada yang ingat? Tentang Daud dan Raja. Siapa raja sebelum Daud? Salomo itu sesudah Daud, sebelum Daud. Raja Raja siapa? Iya, kenapa Raja Saul sama si Daud? Terus? Nah, oke. Pokoknya cerita kita minggu lalu itu masih lanjutan Raja Daud. Nah, jadi ceritanya adik-adik, kan setelah si Saul turun tahta, yang naik itu adalah Raja Daud. Nah, sekarang Raja Daud itu sudah memerintah selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ini akhirnya mereka regenerasi ganti lagi nih rajanya nih. Tapi si Daud itu memilih Raja Salomo menjadi untuk menggantikan dia. Nah, ketika si Salomo sudah, sebentar Kakak Tika ambil contohnya ya, gambarnya. Tadi dia nggak bisa ngeprint, jadi Kakak Tika pakai handphone ya. Nih, lihat nih. Di sini Raja Salomo diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Daud. Nah, ketika Raja Daud sudah digantikan sama Salomo, Raja Daud dia sudah sangat tua sekali. Tuh, bahkan dia sadar, oh iya kayaknya ajalku sudah datang nih. Maksudnya sudah mendekati. Maksudnya kayak, oh iya dia tahu dia bakal ingin dia meninggal, dan akhirnya dia memberikan pesan kepada Raja Salomo. Dia ingin kalau Raja Salomo itu menjadi raja yang baik. Terus Salomo nanya, gimana caranya untuk jadi raja yang baik?
Sedangkan kan dia baru jadi raja kan, pasti dia butuh nasihat, bener gak? Nah, akhirnya Raja Daud menasehati, memberikan nasihat kepada Raja Salomo. Yang nasihat yang pertama adalah Daud bilang, kamu harus setia kepada Tuhan. Jadi si Salomo ini suruh dia setia sama Tuhan. Kenapa dia harus setia? Biar Tuhan memberkati Raja Salomo, sama seperti Tuhan memberkati Raja Daud. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah dia harus menjadi raja yang bijak. Dia harus menjadi raja yang bijaksana, sama seperti maksudnya raja bijaksana itu dia nggak boleh memberikan hukuman sembarangan. Oh iya nih ada pertumpahan darah nih di sini nih. Oh si ini membunuh si A, si B membunuh si C. Tapi si Raja Salomo tidak boleh langsung menjatuhi sebuah hukuman. Tapi dia harus melakukan tindakan yang bijaksana, tidak boleh merugikan hanya seorang diri. Sama seperti Raja Daud. Lalu yang ketiga adalah pesan yang ketiga Raja Daud adalah Raja Salomo harus selalu ingat berbuat baik, sama seperti Raja Daud. Ketika Raja Daud lagi ada di Mahanaim, dia kan ditolong kan sama si Barzilai kan. Makanya di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Karena waktu pada si Daud berantem di Mahanaim, dia ditolong sama si Barzilai. Makanya si Daud nasehatin si Salomo kalau dia harus ingat kebaikan orang lain. Nah, itulah 3 pesan yang disampaikan Raja Daud kepada Raja Salomo. Kenapa? Ada yang tahu gak kenapa Raja Daud menasehati Raja Salomo? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Nah, agar dia bisa menjadi raja yang baik, sama seperti Raja Daud yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memerintahkan kerajaan Israel. Coba bayangin, selama 40 tahun Raja Daud memimpin Israel dan Hebron. Di Hebron dia memerintah 7 tahun, di Israel dia memerintah 33 tahun. Totalnya adalah 40 tahun. Coba bayangin kalau Tuhan tidak memberkati Raja Daud, apa yang terjadi? Gak akan jadi raja yang baik. Dia tidak akan diberkati Tuhan. Bisa aja kalau dia yang tidak menjadi raja yang baik, tidak diberkati Tuhan, dia gak akan menjadi raja selama 40 tahun. Nah, karena si Daud ini ingin sekali si Salomo diberkati Tuhan, makanya si Daud itu menasehati si Raja Salomo agar apa? Agar selalu setia kepada Tuhan, selalu berbuat bijaksana dan selalu mengingat kebaikan orang lain. Siapa yang ingin menjadi seperti Raja Daud dan Raja Salomo? Angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Uteng gak mau jadi seperti Raja Daud Salomo, ngobrol terus. Marihot juga. Iya, karena kan kalian kakak adik, ya 11-12 dong. Ya Bang Mikael ya. Nah, kalau kalian mau udah seperti Raja Daud dan Raja Salomo, kalian juga harus mau mendengarkan. Terlebih kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Sama, Salomo itu bapaknya siapa? Hah? Saul? Siapa bapaknya si Raja Salomo? Siapa nama ibunya Salomo? Siapa nama ibunya Salomo? Siapa namanya? Bathsheba. Siapa namanya? Bathsheba. Siapa nama ayahnya Salomo?
Raja Raja Daud. Bener gak Kakak Novi? Tuh namanya bapaknya si Salomo. Nah sekarang kita mau belajar, nah tema kita itu hari ini adalah nasihat itu berguna bagiku. Nasihat itu berguna bukan nasihat itu berguna banget bukan. Nasihat itu berguna bagiku. Nah kita mau belajar dari cerita kita tentang Raja Daud yang memberikan pesan terakhirnya kepada Raja Salomo. Kita mau belajar. Kita harus sama seperti bayangin, Raja Salomo itu sudah menjadi raja. Tapi dia tetap mau mendengar nasihat bapaknya. Nah, kenapa? Karena Raja Daud itu telah lebih dahulu menjadi seorang raja. Nah, sebagai seorang raja yang pernah menjabat sebagai raja, oh iya, aku itu sudah pernah loh mengalami sama yang seperti Raja Salomo. Dia baru menjadi raja nih, oh iya kayaknya dia butuh nasihat nih. Makanya seorang ayah memberikan pengalamannya, memberikan nasihatnya kepada anaknya. Jadi kalau mama bapak kita di rumah nasihatin, kita harus mau jangan dinasehatin ngomongnya, apa sih mak? Siapa yang di situ kayak gitu? Ayo, apa sih mak? Ah mama berisik. Ayo, siapa? Kan kayak gitu kan? Kak Tika sih juga kayak gitu sih, jujur aja. Tapi ya kita kan sama-sama belajar, bener gak adik-adik? Nah Kakak Tika juga mau ngingetin kalian. Kakak Tika juga ngingetin diri Kakak Tika sendiri. Bukan ngingetin kalian doang, tapi ngingetin diri kita sama-sama. Jadi kalau mama bapak kita bilang, oh iya, Marihot, jangan kau keluar malam-malam, nanti kau digigit kucing. Soalnya kalau gelap itu kucing suka banyak keliaran misalkan. Dulu bapak di kampung juga kayak gitu, suka banget digigit kucing misalkan. Nah berarti kan bapak udah pernah ngerasain kan digigit kucing. Nah karena sebagai Marihot belum pernah digigit kucing, bapak nasihati nih, jadi kamu harus mendengar. Atau mungkin dibilang, Ripka kalau udah malam gak boleh keluar rumah ya Boru. Nanti kau jatuh kalau main malam-malam. Nah, nggak pernah dibawa keluarin mama. Ya udah nggak apa-apa, berarti bagus jadi anak rumahan. Nah, jadi kalau dibilang dinasehatin harus mau mendengar karena orang tua kita itu sudah lebih dahulu mempunyai pengalaman sebelum kita. Jadi jangan kalian tutup kuping kalian untuk mendengar nasihat mama sama bapak ya. Oke? Harus mau mendengar. Kakak Tika mau adik-adik sekarang di rumah mulai sekarang harus mau mendengar. Sekarang Kakak Tika bilang, Coki, coba turunin kursinya. Mau dengerin gak Kakak Tika? Nah, gitu, oke? Janji? Janji. Oke, sekarang hari ini cerita kita sudah selesai. Tema kita adalah nasihat itu berguna bagiku dan ayat hafalannya ada di Amsal 1 ayat 8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Gampang ini mah. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Iya, apa kan? Gampang. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, sekarang semua tutup Alkitabnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ikutin Kakak Tika berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita Tuhan tentang Raja Daud yang memberikan pesan kepada Raja Salomo. Tuhan, ajar kami
seperti Raja Salomo yang selalu mau dengar-dengaran terhadap orang tua. Ajar kami untuk selalu menuruti perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar abang. Coba yang kalah tadi semua pada berdiri di sini. Ayo, yang kalah tadi. Yang kalah ayo bukan. Ayo. Ayo, ayo deh yuk. Ayo. Iya, kalah ayo. Ayo, semua kalah. Ayo. Kakak Nova, musik dong. Nyanyi lagu. Bukan. Anak monyet di atas pohon. Oke? Bikin dong, yang bener dong, yang tinggi di depan, yang tinggi di belakang. Ayo. Iya. Coki menang ya? Gak apa-apa. Ntar aja. Oke, ayo. Bisa kan? Oke, musik. Semua harus joget ya. Domu juga. Astafi. Mana gerakannya? Ulang kak. Gerakannya nggak ada. Harus sampai ada gerakannya. Mana gerakannya? Di dalam sangkar anak monyet. Sebentar. Salah, bukan anak monyet duluan, anak cacing. Ayo ulang, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak monyet di atas pohon, anak Tuhan di dalam gereja. Stop, ulang. Anak cacing, begini cacing. Terus anak burung, anak monyet. Ulang ya, ayo. 1, 2, 3. Anak burung di dalam sangkar, anak monyet di atas pohon, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kakak mau tanya dulu nih, tadi habis dengerin firman Tuhan, masih ingat gak temanya dari mana? Temanya apa? Temanya apa? Adalah? Kak, parah banget nih Kak. Parah banget, temanya gak tahu. Cek. Ulangin Kak Tika, apa temanya? Cek. Itu berguna bagiku. Sekali lagi. Ayat hafalannya di mana? Amsal 1 ayat 8. Diingat ya. Kita mau ngumpulin persembahan. Kita mau mengumpulkan persembahan. Dengerin dulu dong. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Dengerin Abang Ray dulu ya. Mari hot. Oke, semuanya udah menyiapkan persembahannya di tangan kanan. Iya.
Hey, Marihot. Oke. Siapa yang mau bantu Abang Rey sama Kakak Novi mengumpulkan persembahan? Kakak Ripka, yuk. Yeay, gimana ya tadi? Lucu banget. Oke, kita mau menyanyikan lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Oke, musik Kak. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang mais, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Musik saja. Sekali lagi sama-sama yang lebih keras. Sekolah minggu dengar-dengar. Turut orang tua Nanti masuk surga terima upahnya. Oke, semua lipat tangan. Sebentar, kakak mau tanya, ada yang mau didoakan? Oke, iya betul. Ada yang mau didoakan? Ada yang lagi sakit? Ada yang Enggak. mau ujian? Ujian apa Bang? Ujian hidup? Ujian apa? Kenapa? Moodnya mau baik. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oh iya, jangan lupa nanti kita mau latihan ya. Latihan kor ya Kak? Kor, nyanyi. Kur. Iya, suara burung. Enggak. Kita mau latihan nyanyi. Nyanyi lagu apa coba? Kamu nanya? Enggak. Nanti diajarin sama Kakak Cynthia ya. Jadi jangan pulang dulu. Kita mau latihan Natal. Oke? Semua lipat tangannya, tutup matanya. Semua lipat tangan, tutup mata, nggak ada lagi yang Nggak ada colek lagi. kanan kiri. Domu, hey, Duduk Domu. Kakak Tika. Gak ada lagi yang ngobrol ya. Kunci kak. Abang Domu ke Kakak Tika. Domu. Ayo bang. Ayo Abang Domu. Yuk bang. Ke Kakak Tika aja yuk. Yuk. Yuk bang. Oke, jangan ribut ya bang. Gak boleh gangguin Abang Marihot, Kakak Uteng ya. Oke. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Bapa untuk pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan semuanya boleh berjalan lancar. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapa, biar kiranya Kau boleh berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh membangun kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak sekolah minggu yang kiranya besok akan ada ujian, dan juga bila ada anak sekolah minggu yang kurang sehat, kiranya Kau boleh sembuhkan melalui tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal kami yang beberapa minggu lagi akan terlaksana. Kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalam setiap proses persiapan Natal kami, biar kiranya Natal kami boleh berjalan dengan baik.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Kau boleh berkati dari setiap pengurus gereja, sintua, pendeta, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati, dan juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, biar kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat bagi orang tua kami, kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh sertai kami di dalam perjalanan, tibakan kami di rumah tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu, biar kiranya kami tetap boleh melayani dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita mau aktivitas dulu.